Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas Wastik 36 akan menampilkan review PKM kita yang telah diberikan. Saya Sultania Abdul Karim, NRP 052147. Anita Fernanda 05200029. Saya Angelita Devina, NRP 063001. Dari PKMGT tersebut ada dua peran, yaitu peran dari pemerintah dan masyarakat. Ada 4 SDG dari PKM-nya, ya, SDG nomor 17, nomor 11, nomor 8, dan nomor 9. Analisis root cause problem-nya, pemanfaatan sumber daya manusia dan material tidak sebanding dengan peningkatan revitalisasi hunian privat pasca bencana, ada 3 sebab dan 3 akibatnya, yaitu pembebasan lahan menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca gempa. Yang kedua, perkembangan proyek hunian korban gempa agak terhambat. Selanjutnya, prediksi jumlah material yang digunakan tidak tepat. Lalu, metode land sharing hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Kurangnya persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, dan yang terakhir, dana yang diberikan pemerintah atau swasta terbatas. Next. Kondisi yang sudah pernah ditetapkan ada 3, tetapi dari masing-masing kondisi tersebut memiliki kelemahannya masing-masing. Tadinya proposal ini tuh tentang konsep banking. Jadi membentuk suatu lembaga yang mirip seperti bank untuk menyalur dan penyimpan dan peminjam untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan pinjaman, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam realisasi gagasan ada pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pihak swasta. Penetapan nasabahnya itu merupakan lembaga yang merupakan masyarakat yang tergabung pada komunitas setempat. Kemudian masyarakat akan mengajukan diri sebagai nasabah, akan aktif setelah 30 hari baru diakui sebagai nasabah. Kemudian di sini ada deposit dan lending. Jadi deposit di sini itu tempat tabungannya, ada material sisa bangunan, tenaga kerja, dan uang yang dapat dikonversikan menjadi nilai rupiah atau komoditi yang lainnya. Jadi di sini ada lending berupa peminjaman material, tenaga bangunan, dan uang. Kemudian ada peminjaman uang juga selain yang terdapat di gambar tersebut. Kemudian ada analisis ketepatan solusi. Nah, menurut di proposal PKMGT yang kami analisa, di sini tuh kemampuan pasca bencana itu relatif lebih sulit, sehingga untuk mempermudahnya itu dapat menghimpun sumber daya material ataupun finansial. Jadi ada beberapa peran seperti kreditur, debitur, material, keuangan, pihak bank. Nah, di sini itu juga menggandeng pihak-pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut dengan perjanjian dan kesepakatan. Nah, di sini komunitas masyarakat itu harus membuktikannya dengan bukti administratif dari surat keterangan pihak setempat. Kemudian nasabah yang menabung harus melakukan perjanjian untuk pengambilan tabungan dalam bentuk yang dikehendaki dan jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah prediksi keberhasilan. Dinilai bahwa kemampuan revitalisasi perorangannya rendah, sumber daya material dan finansial tidak menjadi penghalang, dan pembangunan pemerintah lebih lambat. Next. Selanjutnya dampak gagasan kepada masyarakat. Yang pertama adalah revitalisasi menjadi lebih mudah karena adanya deposit dan tidak ada material yang terbuang sia-sia. Dan yang kedua adalah sistem lending dan optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja untuk membangun lebih mudah dengan komunitas. Selanjutnya adalah analisis ketepatan solusi menurut kami. Masalah yang pertama adalah sulit mendapatkan tenaga yang ahli dalam merevitalisasi hunian privat. Solusinya adalah menghimpun masyarakat yang bersedia menjadi tenaga ahli, baik outsource maupun tidak, dan diberikan imbalan serta pelatihan. Masalah yang kedua adalah kurang koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam merevitalisasi. Solusinya adalah menunjuk pemimpin dan kepala bidang dari luar daerah dalam merevitalisasi hunian privat, serta membangun jalur koordinasi yang jelas dan transparan. Selanjutnya adalah masalahnya tidak jelas kepemilikan lahan. Solusinya adalah membuat metode land sharing dengan pendaftaran ulang administrasi kepemilikan lahan. Masalah yang keempat adalah tidak memanfaatkan material yang ada dan sulit menyimpan material dari luar kota. Solusi dari kami adalah menghimpun material yang sudah tidak dipakai dan membangun tempat penyimpanan material. Next, masalah yang kelima adalah dana yang diberikan pemerintah atau swasta terbatas. Solusinya adalah menggeser anggaran publik ke revitalisasi hunian privat sebagai dana darurat. Dan yang terakhir adalah, masalahnya adalah metode land sharing hanya untuk masyarakat menengah ke bawah.
Solusinya adalah membuka metode land sharing untuk seluruh golongan masyarakat. Sekian review PKMGT dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.